Assalamualaikum, selamat siang kepada semua relasi bisnis City All Shop Bandung dan juga semua penonton yang menonton YouTube channel saya. Nah, sebelum melanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan untuk menonton video-video selanjutnya begitu ya. Nah, di sini saya akan membahas materi dari salah satu pertanyaan customer saya ya, customer saya yang sekarang mau menjadi reseller dan sudah mulai jadi reseller begitu ya. Nah, pertanyaannya gini, bagusnya saya mulai posting itu di mana? Nah, gitu ya. Mulai posting itu di mana? Nah, berarti saya menilai bahwa Anda sudah punya kemauan ya, karena untuk memulai bisnis itu satu, Anda harus punya kemauan ya, dan juga keberanian begitu ya. Nah, sudah punya kemauan tanpa keberanian nggak akan bisa. Punya kemauan harus ada juga keberanian, dan keberanian itu harus dibarengi dengan ilmu tentunya begitu ya. Nah, di sini saya akan sharing ilmu sedikit ya, karena pertanyaannya harus mulai dari mana katanya begitu ya. Nah, itu bagaimana Anda baiknya, bagaimana Anda enaknya, silahkan Anda memulai setelah menonton video ini ya. Nanti saya akan kupas tuntas ya pengalaman saya memulai bisnis online begitu ya. Nah, ini saya mulai bisnis online itu dari Facebook. Saya masih awam dulu, belum tahu yang namanya Instagram. Instagram tahu, tapi saya nggak bisa cara postingnya segala macam itu, saya nggak bisa, awam banget gitu. Nah, saya memulai bisnis itu dari Facebook. Itu akhir tahun 2016 ya. Facebook juga saya masih awam loh dulu. Cuman karena modal kemauan saya buka Facebook. Modal kemauan ingin buka online shop. Jadi saya dadakan waktu itu buka Facebook ya. Nah, gitu. Nah, menurut pengalaman saya, kalau saya dulu gitu, karena tujuan saya membuka Facebook itu untuk bisnis gitu ya. Jadi saya sarankan kalau untuk bisnis kita jangan sampai membuat status negatif. Salah satunya membuat status galau gitu ya. Nah, kita harus ciptakan ibaratnya kita ini adalah sebagai seorang public figure, dan untuk posting jualan itu sebagai iklannya begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita seorang public figure agar orang banyak menyukai atau fans ya. Nah, kita harus cari fans dulu ya. Nah, gitu. Berarti kita nggak boleh bikin status galau gitu ya. Nah, kita bikin status positif, kita bikin status sapaan, selamat pagi, perkenalkan saya dari sini, yang berteman saya itu dari mana saja, misalkannya seperti itu. Nah, itu adalah interaksi dengan teman-teman Facebook kita gitu. Dan usahakan pertemanan itu kalau bisa sampai ribuan gitu ya. Jadi Anda terus add gitu ya. Nah, sampai ribuan gitu. Nah, sebenarnya untuk Facebook itu luas ya. Jadi di Facebook itu kita tidak hanya bisa untuk berjualan saja, tapi kita juga untuk sharing bisnis, sharing motivasi seperti itu ya. Nah, itu kita bisa juga. Dan kalau misalkan kita ada pengen mencari tahu info kayak gitu ya. Nah, kita bisa tanyakan info di situ, siapa tahu ada yang tahu gitu. Nanti kan ada komen-komen, nah itu juga enak. Justru yang paling enak itu adalah di Facebook ya, karena berinteraksi dengan banyak sekali orang ya, dan itu tidak ada batasan gitu ya. Usia dari sekian sampai sekian itu nggak ada batasan gitu ya. Jadi kita juga enak gitu, lebih enak. Dan saya pun mendapatkan beberapa reseller itu tadinya dari Facebook begitu ya. Nah, kalau untuk di Facebook kita bebas kayak gitu. Jadi ini hanya sebagai gambaran ya. Nah, satu, Anda jangan membuat status galau. Untuk trik saya ya. Tapi kalau misalkan Anda ya gimana enaknya. Cuman untuk trik saya sendiri, jangan membuat status galau, karena ciptakan bahwa orang itu ingin seperti kita gitu ya, ingin seperti kita ceria, kita happy kayak gitu ya. Otomatis dari tadinya menyukai diri kita, nah ketika kita posting iklan, posting produk, mereka juga akan antusias ingin mengetahui produk apa yang kita jual begitu ya. Nah, itu salah satu trik saya di Facebook begitu ya. Dan saya sampai mendapatkan beberapa reseller itu dari Facebook, bahkan sampai saat ini ada yang masih aktif gitu ya. Nah, kalau untuk di Instagram
Nah, Instagram. Nah, ini awal mula saya posting di Instagram, itu saya posting ada jam-jam tertentu di saat orang belum berangkat kerja gitu ya. Nah, itu dari jam 7 sampai jam setengah 8 atau dari jam 6 sampai jam setengah 8 orang bisa buka Instagram Anda gitu ya. Nah, untuk isi Instagramnya sendiri ya, itu selain dari deskripsi yang bagus, eh, itu apa, ciptakan juga Instagram Anda itu seperti majalah ya. Selain seperti katalog, tapi ciptakan juga Instagram Anda itu seperti majalah. Jadi posting testimoni siapa-siapa saja yang sudah pernah membeli di toko Anda begitu ya. Nah, posting juga eh, orang-orang yang sudah puas belanja dengan Anda begitu ya. Terus untuk deskripsi kualitas barang yang Anda jual juga seperti apa. Nah, orang-orang itu perlu tahu begitu ya. Jadi untuk menarik customer-customer Anda. Nah, begitu ya. Nah, terus ada juga nih salah satu trik juga, saya kalau lihat Instagram itu nggak cuma posting, tapi kita juga berinteraksi dengan pengikut-pengikut kita atau yang kita ikuti begitu ya. Nah, berinteraksi kita like gitu, kita harus sering like gitu ya. Yang tapi dengan catatan itu yang positif ya, asalkan jangan yang negatif aja. Kita like, kita like, kita like. Nah, lama-lama karena kita sering like, orang jadi penasaran. Yang nggak pernah like ke kita aja, dia bisa mampir ke toko kita. Loh, kok ini orang sering like ya? Cobalah saya mau lihat tokonya. Nah, yang tadinya akhirnya nggak belanja, orang itu jadi bisa belanja loh. Bahkan bisa jadi langganan kita. Bahkan saya pernah ada loh, ada lebih dari 3 orang yang membeli langganan itu awalnya dari Instagram. Nah, itu salah satu trik di Instagram ya. Dan tambahkan juga hashtag juga, jangan asal jebret hashtag gitu ya, tapi kita juga harus lihat pengguna hashtagnya itu yang pengikutnya sudah banyak begitu ya. Nah, contoh kalau saya misalkan saya posting pakaian muslim, misalkan pakaian muslim pria. Nah, lihat hashtagnya udah berapa pengikutnya. Nah, terus yang pengikut ustadz kayak gitu, otomatis kan itu kebanyakan pasti muslim ya. Nah, berarti dia pengguna pakaian muslim gitu. Nah, bisa juga misal ustadz apa gitu. Nah, terus misalkan dan target pasar kita juga kan menengah ke atas gitu ya. Nah, pengusaha muslim pria. Nah, misalkan ini hanya contoh ya, tapi itu Anda boleh ekspresikan sendiri bagaimana cara hashtagnya, yang pasti hashtag yang sudah banyak penggunanya begitu ya. Itu salah saya. Nah, ciptakan seperti majalah, ciptakan juga pengunjung agar banyak mengunjungi ke toko Anda ya, ke Instagram Anda. Nah, itu salah satu trik dari Instagram. Berarti saya sudah bahas tadi Facebook dan Instagram. Dan sekarang saya akan melanjutkan teknik berjualan di marketplace ya, sebagai gambaran untuk Anda. Kalau untuk di marketplace, ciptakan marketplace Anda itu ibarat mall ya, ibarat mall gitu. Jadi Anda harus bikin voucher, ikuti toko seperti itu ya, bikin voucher diskon. Nah, tapi barang yang didiskon itu jangan itu saja, jadi bergantian gitu ya, bergiliran. Ada misalkan seminggu sekali nih ada program diskon, nah seperti itu ya. Nah, itu harus Anda terapkan di toko Anda begitu ya, bikin flash sale kayak gitu ya. Nah, itu untuk di marketplace. Dan ini salah satu trik juga, kalau untuk di marketplace ada satu trik, kalau misalkan barang saya yang tidak naik-naik gitu ya, terus yang pembelinya nggak ada, kita cari tahu kekurangannya kita tuh dari mana gitu. Cara posting kita itu kurangnya dari mana, mungkin dari dari posting judul mungkin kurang pas gitu ya, sulit untuk dicari di kata kuncinya, coba Anda rubah. Atau kalau kata kuncinya udah bagus, deskripsinya mungkin yang kurang, coba Anda rubah. Nah, insya Allah itu akan ada peningkatan. Yang tadinya melihat cuma 5 orang, 10 orang, coba Anda lihat seminggu kemudian orang yang melihat itu, pengunjung yang melihat produk itu ada berapa orang. Nah, begitu. Kalau misalkan belum berkembang, coba Anda cari lagi trik-trik lainnya. Nah, begitu ya. Nah, itu sebagai gambaran dari saya untuk Anda ya. Semoga ini menjadi masukan dan semoga ini bermanfaat untuk Anda semua ya. Jadi untuk
pembahasan kali ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bermanfaat untuk Anda, dan silahkan Anda memulai. Jika ada masukan atau kritik dan saran, karena saya juga masih belajar ya, nah silahkan Anda bisa chat ke WA yang ada di deskripsi saya ya. Silahkan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.